Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Divo Yosir Ramadan Putra. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, kelas karyawan, Universitas Islam 15 Bekasi. Sini saya akan menjelaskan laporan akhir magang saya, yaitu dengan berjudul Peranan Sistem Informasi Manajemen dalam mendukung terciptanya koordinasi yang efektif pada perusahaan PT Karya Bakti Mulyo untuk menyelesaikan tugas mata kuliah internship. Bagian abstrak. Pada bagian abstrak, peranan sistem informasi manajemen dalam mendukung terciptanya koordinasi efektif pada perusahaan karya bakti mulya yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing yang memproduksi part-part komponen otomotif, R2, robot, dan otomotif laser, eksekutif, konstruksi, press, dan delivery. Tujuan peranan sistem informasi manajemen dalam mendukung terciptanya koordinasi yang efektif pada karya dalam menjalankan tugasnya dan untuk memberikan unsuran alternatif sistem informasi manajemen dalam mengatasi masalah dan perbaikan sistem pada perusahaan karya bakti mulya. Sebenarnya disebutkan adalah sistem informasi manajemen di perusahaan sudah mendukung aktivitas kerja karyawan, namun beberapa pengendalian internal belum dilakukan. Rancangan sistem informasi manajemen perusahaan merupakan pengembangan dari sistem informasi yang berjalan yang sudah ada dengan melakukan beberapa perbaikan dengan membuat sistem informasi yang efektif dan memberikan solusi atas masalah penerapan sistem informasi manajemen dan menghindarkan dari potensi kecurangan sebagai proses pengambilan keputusan pada pimpinan. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan dalam industri manufaktur, sistem informasi manajemen memainkan peran yang krusial dalam mencapai keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan. PT Karya Bakti Mulya sebagai perusahaan yang berkecimpung pada roda 2 dan roda 4 memahami betapa pentingnya sistem informasi manajemen dalam meraih tujuan perusahaan, meningkatkan efisiensi perusahaan, dan mempertahankan hubungan kompetitif. Pada PT Karya Bakti Mulya memiliki komitmen penuh dengan meningkatkan pelayanan dan kepuasan customer dengan cara yang pertama memberikan jaminan penuh terhadap kualitas yang ditentukan pelanggan, mengirim produk tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis sesuai dengan permintaan pelanggan, melakukan peningkatan kompetensi dan dedikasi karyawan, melakukan perbaikan berkesinambungan di skala bidang guna mencapai kepuasan pelanggan, memberikan jaminan keamanan terhadap produk-produk yang dihasilkan sehingga sampai pada area pelanggan. Informasi diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangan, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Bila kurang mendapatkan informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat terganggu, yang ada akhirnya mengalami kekalahan dan bersaing di lingkungan pesaingnya. Landasan teori. Di landasan teori yang pertama pengertian sistem informasi manajemen. Sistem yaitu dapat dirumuskan sebagai setiap kumpulan komponen atau subsistem yang dirancang untuk mencapai tujuan. Kemudian Bedafif mengatakan dalam buku tatanya yaitu sistem bisa berupa abstrak atau fisik. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan atau konsepsi yang saling bergantung, sedangkan sistem bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang bekerjasama untuk mencapai tujuan. Kedua, informasi. Istilah informasi sering kita soroti dalam lingkup teknologi seperti istilah teknologi informasi yang belum kita tahu. Namun, informasi memiliki pengertian yang sangat luas bukan hanya dalam teknologi. Meskipun kenyataannya tidak bisa kita pungkiri bahwa informasi ini memiliki kaitan erat dengan teknologi. Karena dengan perkembangan teknologi itu sendiri, informasi juga berkembang dengan pesat. Karena itulah tepat bahwa perkembangan teknologi informasi membentuk sebuah era yaitu era informasi. Ciri-ciri suatu informasi dikatakan berkualitas yaitu pertama akurat, artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus tepat karena dari sumber informasi sampai penerima kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang diterima tidak boleh lambat. Yang ketiga, relevan, artinya informasi mempunyai manfaat bagi pemakainya. Selanjutnya, pengertian sistem informasi manajemen. Manajemen telah didefinisikan sebagai manajemen itu kami sebagai proses kegiatan yang menjelaskan apa yang dilakukan manajemen pada organisasi mereka untuk merencanakan pengorganisasian, memprakarsai dan mengendalikan operasi dengan menetapkan strategi tujuan dan memilih apa yang terbaik untuk mencapai apa yang direncanakan.
Selanjutnya, sistem informasi manajemen yaitu merupakan suatu komunikasi atau suatu kesatuan unsur-unsur yang saling ketergantungan antara manusia dengan sarana peralatan yang digunakan untuk menjalankan proses manajemen dan mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan. Di sini pentingnya suatu ini. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem informasi ini harus dipandang sebagai suatu total sistem di mana pimpinan organisasi manajer sosok dalam sistem ini bisa sebagaimana yang diharapkan. Koordinasi. Koordinasi atau coordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah. Suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi individu dan individu dapat kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Prinsip organisasi berhubungan erat dengan tugas untuk mempersatukan usaha agar sasaran dan tujuan dapat dicapai dengan hasil yang baik. Selanjutnya berhubungan dengan tugas untuk mempersatukan usaha agar sasaran dan tujuan dapat dicapai dengan baik. Koordinasi di dalam organisasi mempunyai peran yang sangat penting sehingga koordinasi merupakan titik pusat analisa dalam manajemen. Peranan sistem informasi manajemen. Sistem informasi memiliki peran sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Peran sistem informasi manajemen untuk mencapai keunggulan strategi seperti contoh kepada suatu perusahaan yang memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar sehingga memungkinkan berbagi informasi dengan para sekutu-sekutu bisnis dan pelanggannya. Pendataan kondisi efektif. Efektif adalah penyampaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah diterapkan. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu. Ia secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan jalanan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika si kegiatan semakin mendekati, berarti makin tinggi efektivitasnya. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Metodologi. Fokus utama dia melakukan studi magang di sebuah pabrik manufacturing yang terletak di Jalan Pakulan 2 Cangkol, Desa Ciketinguris, Berbatu, Bantar Gebang, yang merupakan salah satu pabrik yang memproduksi komponen otomotif roda 2 dan roda 4, non-otomotif, laser cutting, EDP, konstruksi, palet, stok, dan delivery di tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang proses produksi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan sistem informasi dalam mendukung terciptanya koordinasi yang efektif para karyawan dalam menjalankan tugas-tugas dan untuk memberikan usulan rencana sistem informasi manajemen dalam mengatasi masalah dan perbaikan sistem pada PT Karya Bakti Mulyo. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan. Ini adalah perusahaan yang setempat saya magang, itu perusahaan Karya Bakti Mulyo. Nah, ini tampak depannya. Sejarah singkat perusahaan. PT Karya Bakti Mulyo didirikan pada tahun 2005 dengan industri dan perdagangan komponen otomotif, non-otomotif, fabrikasi, editing, serta laser cutting yang menyusun kebutuhan konsumen. Visi optimalisasi sumber daya yang ada untuk mampu bangkit dan berkembang serta mampu bersaing dalam industri masing di bidang metal. Visi perusahaan ini yaitu mengembangkan bisnis produk metal, otomotif, dan otomotif disertai dengan melakukan inovasi-inovasi guna meningkatkan produktivitas, daya saing, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Sejarah singkat perusahaan. Indeks struktur organisasi. Nah, ini ada struktur organisasi Karya Bakti Mulyo. Analisis sistem di hasil pembahasan. Pada PT Karya Bakti Mulyo bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara keseluruhan tentang sistem yang sedang berjalan sebagai pedoman untuk melakukan pengembangan sistem. Dalam penelitian yang telah dilakukan pada PT Karya Bakti Mulyo, sistem informasi yang digunakan untuk mendukung tercipta koordinasi efektif belum sejalan dengan baik karena sistem yang dipakai dalam sebagian tempat masih tergolong manual. Nah, ini dengan mencatat data pembeli pada buku laporan penjualan. Kemudian diinput lagi pada komputer. Maka dari itu penulis melakukan penelitian sistem informasi manajemen dan memberikan saran untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem yang sedang berjalan agar lebih bersifat terkomputerisasi di bagian akan dapat memudahkan perusahaan dalam mengelola data, penjualan maupun pembelian agar menunjang koordinasi yang efektif. Rancangan sistem. Rancangan sistem merupakan penentuan bagaimana suatu sistem menyelesaikan apa yang mestinya diselesaikan. Tapi ini menyangkut mengkonfigurasi dan komponen perangkat lunak dan perangkat persepsi sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuas rancangan yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem merupakan rancangan dari sistem yang diusulkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada pemakai tentang sistem yang diusulkan. Perbandingan SIM yang berjalan dan yang diusulkan. Yang sebelumnya bilang ada sistem informasi dalam bentuk manual yang sebelum berjalan itu yaitu
menunjukkan bahwa sistem pengolahan suatu data sebagai mesin cukup dengan pencatatan dan cara pemindah bukuan yang akan disaring kembali dialihkan ke komputer sistem itu diantaranya penggunaan waktu yang kurang itu kurang efektif. Yang kedua memakan biaya yang perawatan tidak sedikit. Ketika kemampuan penyimpanan informasi dalam jumlah yang sangat besar sangat tidak mungkin karena memiliki kapasitas kecil. Yang keempat adalah sangat sulit dalam menghubungkan satu orang dengan orang lain yang berbeda posisi. Yang kelima adalah kendala penulisan dalam penyuntikan data. Yang kedua, sistem informasi dalam bentuk komputerisasi. Manfaat utamanya itu dalam untuk komputerisasi itu penghematan waktu, penghematan biaya. Yang ketiga, peningkatan efektivitas. Yang keempat, pengembangan teknologi dan selanjutnya ada peranan SIM dalam mengefektifkan koordinasi di perusahaan PT Karya Bakti Mulyo. Yang satu, bidang produksi. Sistem informasi manajemen memiliki peran penting dalam membantu operator produksi dalam mendapatkan informasi yang lebih cepat dan efektif. Melalui informasi yang disampaikan pada bagian produksi, planning inventory control atau PPAC, dan operator mendapat info barang apa saja yang harus diproduksi dengan data yang kuat. Dalam bidang sistem informasi manajemen, PT Karya Bakti mengenai menghubungkan langsung dengan sistem komputernya yang semua kegiatan dimulai dari pengumpulan, pengolahan, pengklasifikasian sampai pada penyajian informasi dari manajemen ke bagian manajemen, bagian produksi maupun customer atau supplier. Dalam bidang keuangan, sistem diantaranya hubungannya dengan pembayaran. Yang keempat, dalam bidang pengembangan SDM, sesuai hasil penelitian penulis pada PT Karya Bakti menunjukkan bahwa pengaruh penerapan komputerisasi sistem informasi dalam proses pengumpulan data dan informasi berperan efektif terhadap kondisi antara karyawan, pimpinan, dan konsumen karena kecepatan penggunaan komputer dalam proses pekerjaan terhadap penyajian informasi. Sebelum penggunaan mesin komputer dalam proses pengolahan data pada PT Karya Bakti, sistem proses pengolahan informasi sebagian masih dilakukan dengan penggunaan manual, sehingga dengan hasil penelitian penulis memperlihatkan bahwa kecepatan waktu yang diharapkan penggunaan mesin manual biasanya kurang efektif karena waktu yang tidak pernah bahkan tambah waktu dibandingkan dengan penggunaan komputer kurang dari target waktu yang telah ditentukan serta mempermudah untuk mengasih informasi antar sesama kader maupun pimpinan. Nah, ini bagian kesimpulan yang saya buat. Yang pertama, sistem informasi manajemen ini merupakan suatu kombinasi atau suatu kesatuan unsur-unsur yang saling ketergantungan antara manusia dengan sarana peralatan yang digunakan untuk menjalankan proses manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, pelaksanaan sistem informasi manajemen pada PT Karya Bakti sudah cukup baik. Dalam hal ini didukung oleh sumber daya manusia atau karyawan dan peralatan kantor yang cukup baik dan memadai. Yang ketiga, peranan SIM dalam mengaktifkan koordinasi pada PT Karya Bakti meliputi 4 unsur, yaitu yang pertama, bidang produksi, yang kedua, bidang sistem informasi manajemen, yang ketiga, bidang keuangan, yang keempat, bidang pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat, dengan komputerisasi ini akan diperoleh berbagai keuntungan antara lain. Yang pertama, dapat membantu mempercepat proses pengadaan barang, yaitu di bagian purchasing, yaitu dia dalam itu dapat informasi yang lebih cepat lah, lebih akurat. Jadi dalam membeli barangnya itu dia tuh tidak biayanya itu tidak over cost lah maksudnya. Yang kedua, tidak memerlukan tempat yang banyak untuk menyimpan data. Dengan pencatatan itu tuh terlalu banyak data-data yang tidak perlu yang sudah masuk komputerisasi. Jadi dengan adanya SIM ini seharusnya lebih cepat. Yang ketiga, dapat menghilangkan jadi duplikasi data atau kecurangan. Yang keempat, dapat memberikan laporan yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien. Yang kelima, data dapat simpan dengan aman. Karena sistem informasi manajemen itu semua itu sudah tersistem lah. Jadi tidak data-data kita akan aman dari situ. Selanjutnya, meminimalisir penggunaan biaya dan waktu. Di bagian saran, berdasarkan hasil kesimpulan di atas untuk memberikan sumbang saran bagi kemajuan PT Karya Bakti Mulyo untuk yang akan datang. Sumbang saran antara lain yang pertama, dalam rangka mensukseskan tugas-tugas yang dibebankan pada karyawan, maka perlu diadakannya pembinaan bagi karyawan dan peningkatan disiplin. Kedua, melakukan pengawasan dan pembinaan sewaktu-waktu terhadap tugas yang dibebankan kepada setiap karyawan sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat salah dalam tugas dan malas-malasan. Di dalam penerapan sistem koordinasi yang efektif, faktor manusia masih perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Untuk itu diharapkan agar selalu diadakannya pengarahan dan para staf dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya koordinasi guna mencapai tujuan. Sekian presentasi
Dari laporan akhir magang saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.